jomblo tuh nggak bagus, nggak punya bini, perempuan nggak punya laki. Apa orang jomblo tuh nggak bagus? Artinya diletakkan syahwatnya itu kepada lain jenis. Kenapa mereka lakukan dengan sesama jenis, padahal itu sangat bahaya dan tidak menambah perkembangan jumlah manusia di muka bumi. Man tazawwaja faqad a'ta nisfal ibadah. Barang siapa yang nikah, tazawwaj itu nikah, faqad u'tiya nisful ibadah, maka sungguh dia diberikan separuh ibadah. Kalau apa telah memberikan Allah Ta'ala kepadanya nisfal ibadah, ya, separuh ibadah. Jadi pernikahan itu adalah bagian daripada ibadah. Yang gak nikah dosa, gak ibadah, ya. Rawahu Abu Ya'la an Anas bin Malik, telah meriwayatkan hadis ini oleh Abu Ya'la, ya, dari Anas bin Malik. Wa hadza hadisun matrukun, ini hadis yang matruk, ditinggalkan ini, ya, sendirian ini. Wa huwa ma tafarrada bi riwayatihi wahidun, dan hadis ini yang tersendiri dengan riwayatnya hanya satu orang meriwayatkan ini. Jadi oleh karena ini hadis ini matruk, artinya tidak dipakai, tidak ditinggalkan, ya, ditinggalkan hadis ini karena yang meriwayatkan sedikit, cuma satu orang. Jadi wa ajma'a, dan sepakat para ulama ala dha'fihi, atas dhaifnya hadis ini. Di sini dhaif mengatakan ini, ya. Tapi selanjutnya ada. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syararukum azabukum. Syararukum, sejelek-jelek Anda, ai ba'di syararikum, ya, ai ba'du syararikum, yaitu separuh daripada kejelekan-kejelekan Anda adalah apa? Azabukum, jomblonya kamu. Nah, jomblo tuh nggak bagus, nggak punya bini gitu, ya, nggak punya bini. Kalau laki-laki, kalau perempuan nggak punya laki, jadi janda aja gitu, nggak bagus. Kalau laki-laki duda aja nggak bagus, ya, nggak bagus. Jadi sabda Nabi, syararukum azabukum, sejelek-jelek kamu adalah jomblonya kamu, nggak mau kawin, itu nggak bagus. Rawahu Abu Ya'la, telah meriwayatkan Abu Ya'la wa Tabrani, dan Imam Tabrani, wa Ibnu Abdi, dan Ibnu Adi, an Abi Hurairah. Meriwayatkannya beliau dari Abi Hurairah. Kenapa orang jomblo tuh nggak bagus? Ya, kenapa? Dia tuh nggak bagus. Wadzalika, dan yang demikian itu li'annahum, karena bahwasanya orang yang nggak mau kawin, yang jomblo-jomblo aja, laisa lahum afratun, ya, tidaklah bagi mereka kelalaian
yuhayya'una lahum, yang telah disediakan, disiapkan untuk mereka, ma yahtajuna ilaihi fil akhirati, apa-apa yang mereka membutuhkannya nanti kepada kebutuhan itu fil akhirati, di akhirat. Jadi pernikahan adalah kebutuhan kita juga buat akhirat, betul. Kebutuhan kita buat akhirat, kelebihannya banyak daripada nikah itu, daripada punya istri. Apalagi zaman sekarang, hati-hati. Banyak orang yang pada nggak mau nikah. Yang pertama, mau bebas. Mau bebas. Bebas apa? Bebas, kata dia. Gua mau kemana aja, nggak ada yang cemburuin. Begitu. Apalagi perempuan. Lu bebas, kata dia. Apa dia bilang? Gua mau ngelayanin, nemenin cowok mana aja, bebas. Kalau punya laki nggak bebas gua. Nah, ini jelek. Itu jelek sekali. Perempuan yang nggak mau nikah karena pengen bebas. Kalau punya laki ribet, kata dia. Gua kudu ngelayanin ini, ngelayanin itu, mana cemburu banget lagi. Nah, ini nggak bagus. Nggak bagusnya di situ tuh. Kalau perempuan banyak mau begitu. Apalagi mau bertemannya cewek sama cewek. Wah, ditambah parah lagi nih. Tambah perel lagi. Temennya maunya cewek sama cewek, nggak demen sama cowok. Waduh, sama dengan cowok yang mau mainnya sama-sama cowok, laki-laki sama laki-laki demennya. Dia kadang-kadang trauma sama perempuan. Kenapa? Sering ditolak malah trauma dia. Kapok, dia nggak mau pacaran lagi. Akhirnya laki-laki sama laki-laki. Ini penyakit jiwa di akhir zaman yang akan semakin berkembang. Apalagi di luar negeri itu, di Perancis apa di mana itu udah disahkan itu pernikahan sama-sama jenis. Namanya kelompok LGBT. Dia punya lambang apa, warna-warni itu, warna-warni pelangi. Makanya kamu kalau beli baju, beli apa, jangan pakai warna pelangi. Itu tanda-tanda lambang LGBT. Kelompok lesbi dan homo di situ adanya. Jauh-jauh kan. Itu udah sejak dulu, sejak zaman Nabi Lut. Sejak zaman Nabi Lut. Bukan sekarang. Sekarang apa dianggap? Ya, melanggar HAM. Orang punya keinginan, orang punya kemauan. Laki-laki sama laki-laki emang seneng dia. Kenapa dilarang? Gitu. Begitu juga perempuan dengan perempuan. Seneng dia, dilarang. Itu melanggar kudrat Allah. Sebab Allah takdirkan ada laki-laki supaya nimpalin perempuan. Dia melanggar peraturan Allah yang harus ada pernikahan. Mestinya diletakkan syahwatnya itu kepada lain jenis. Kenapa mereka lakukan dengan sesama jenis? Padahal itu sangat bahaya dan tidak menambah perkembangan jumlah manusia di muka bumi. Coba dah, laki-laki sama laki-laki, emang bisa bunting tuh laki-laki? Halo, emang bisa bunting tuh laki-laki? Begitu juga perempuan sama perempuan, emang bisa bunting? Kagak, cuma diapain doang begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Itu satu penyakit jiwa buat orang yang tidak beriman.